Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek plan kami yang berjudul Sistem Informasi Perentalan Mobil Berbasis Web. Yang pertama, ruang lingkup atau scope atau proyek. Proyek Sistem Informasi Perentalan Mobil Berbasis Web yang akan dikembangkan memiliki beberapa ruang lingkup yang harus dikerjakan, yaitu sebagai berikut. Di sini ada 4, yaitu menganalisis setiap prosedur yang berhubungan dengan contoh-contoh produk, pemesanan, pembayaran, dan pelapor customer. Yang kedua, mendesain sebuah sistem yang mendukung dari sebuah sistem serta menunjang kemampuan dari sistem ini. Yang ketiga, membuat sebuah program yang mengimplementasikan sistem informasi perentalan. Yang keempat, menerapkan serta melakukan percobaan sistem informasi ini sampai dengan penerapan sistem informasi ini secara memuaskan. Di sini ada proses pembuatan sistem yang meliputi selama fase ini desain sistem sudah diimplementasikan. Jika perubahan desain diperlukan, mungkin butuh merevisi langkah-langkah sebelumnya untuk memastikan bahwa sistem desain secara wajar. Kedua itu proses pengujian produk meliputi perencanaan pengujian harus dipikirkan untuk memverifikasi kesamaan sistem yang telah dibuat terhadap identifikasi kebutuhan yang dituliskan pelanggan. Yang ketiga, proses operasi meliputi sistem yang diimplementasikan terhadap kepada pelanggan. Sekianlah presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Rizky Tambilambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan lanjutkan penjelasan dari saudara Suardi. Dan saya akan menjelaskan tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi perentalan mobil dengan membuat website sebagai media optimasi, promosi, dan penyewaan mobil secara online. Dengan demikian akan memberikan kemudahan serta keuntungan baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Faktor penentuan keberhasilan. Berikut ini adalah beberapa faktor dalam penentuan keberhasilan sebuah proyek, yaitu pertama, komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Yang kedua, komitmen dan dukungan dari tim proyek. Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Empat, kerjasama yang baik dan semua pihak yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kemudian selanjutnya, kontintiasi penjelasan proyek, pelaksanaan proyek. Selanjutnya di disiplin pelaksanaan sesuai dengan perencanaan proyek. Selanjutnya dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. Tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. Keuntungannya yang diharapkan adalah ada beberapa keuntungan yang diharapkan dari pembangunan sistem informasi perentalan mobil berbasis web. Di antaranya adalah dari sistem perusahaan, lebih mudah mempromosikan tempat perentalan. Kedua, menghemat biaya promosi. Ketiga, lebih dikenal luas oleh konsumen. Keempat, memudahkan dalam mengatur data-data mobil yang tersedia di tempat perentalan. Kelima, memudahkan dan mengatur data-data transaksi pelanggan.
Dan dari sisi pelanggan, lebih mudah melakukan perantalan, lebih mudah melakukan pembayaran. Oke, sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan saudara saya oleh saudara Muhammad Al-Fiki. Sekian dan wassalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saudara Reski menjelaskan tujuan dari proyek kami, selanjutnya saya akan menjelaskan jadwal proyek dari proyek kami. Nama proyek kami itu yaitu pembangunan sistem perantalan mobil berbasis web. Manajer dari proyek kami itu Bapak Suwardi, sedangkan proyek kami itu bergerak di bidang teknologi informasi. Langsung saja saya akan menjelaskan jadwal proyek kami, yaitu analisis dan desain sistem itu berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Analisis dan desain sistem itu terdiri dari poin pertama itu menganalisis sistem perantalan mobil dan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. Durasi hari kerjanya itu yaitu 2 hari antara tanggal 15 sampai 15 bulan 5 2017, selesai pada tanggal 17 Mei 2017. Sedangkan poin kedua itu yaitu membuat statement of purpose, evangelist and context diagram itu berlangsung 1 hari yang dimulai pada tanggal 21 bulan Mei 2017 dan selesai pada hari itu juga. Yang itu poin ketiga yaitu membuat data flow diagram atau DFD equivalent yang berlangsung juga pada 1 hari yaitu tanggal 22 bulan Mei 2017 dan selesai itu pada tanggal 22 juga bulan Mei 2017. Membuat kamus data itu ada di poin keempat yang berlangsung pada 1 hari juga, yaitu mulai pada tanggal 23 bulan 5 2017 dan berakhir pula pada tanggal 23 bulan 5 2017. Poin kelima itu membuat proses specification, itu berlangsung pada 1 hari juga pada tanggal 26 bulan 5 2017 dan berakhir pada hari itu juga. Selanjutnya pada poin ke-6 itu membuat entity relationship diagram atau ERD-nya. Durasi kerjanya itu 1 hari, dimulai pada tanggal 27 bulan Mei 2017 dan berakhir pula pada hari itu juga. Poin ke-7 itu dokumentasi analisa dan desain sistem. Durasi hari kerjanya itu 2 hari, mulai tanggal 28 bulan 5 2017 sampai dengan 29 bulan 5 2017. Selanjutnya pekerjaan kedua itu yaitu desain aplikasi yang berlangsung kurang lebih 7 hari. Pada desain aplikasi, poin yang pertama itu membuat desain menu aplikasi ditambah from entry-nya, itu berlangsung pada dimulainya tanggal 30 bulan 5 2017 dan berakhir pada tanggal 2 bulan 6 2017. Poin kedua pada desain aplikasi yaitu membuat desain report plus from reportnya, berlangsung juga 2 hari. Dimulai pada tanggal 3 bulan 6 2017 dan berakhir pada tanggal 4 bulan 6 2017. Selanjutnya pada desain aplikasi, dokumentasi desain aplikasi ini berlangsung pada 3 hari, yaitu dimulai tanggal 5 bulan 6 2017 dan berakhir pada 9 bulan 6 2017. Poin ketiga yaitu programming. Pada programming itu terdapat poin pertama, programming back end and front end, kurang lebih berlangsung 50 hari, itu mulai tanggal 10 bulan 6 2017 dan berakhir pada 20 bulan 8 2017. Poin ketiga pada programming itu dokumentasi program front end and back end-nya, kurang lebih berlangsung selama 5 hari,
Di sini dimulai dari tanggal 21 bulan 8 2017 dan berakhir pada 27 bulan 8 2017. Selanjutnya itu adalah testing program. Poin pertama pada testing program yaitu melakukan tes terhadap program tersebut, kurang lebih berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 21 bulan 8 2017 dan berakhir pada 22 bulan 8 2017. Poin kedua itu memberikan catatan list perbaikan yang berlangsung kurang lebih 1 hari, yang dimulai pada tanggal 25 bulan 8 2017 dan berakhir pula pada hari itu. Poin ketiga pada testing program yaitu dokumentasi testing program berlangsung kurang lebih 2 hari, yang dimulai pada tanggal 26 bulan 8 2017 dan berakhir pada 27 bulan 8 2017. Selanjutnya poin kelima yaitu instalasi program. Poin pertama dalam instalasi program itu setting infrastruktur dan software pendukung, yang kurang lebih berlangsung pada 1 hari, yang dimulai pada tanggal 28 bulan 8 2017 dan berakhir pada hari itu juga. Poin kedua ya pada instalasi program yaitu instalasi program ke komputer dan user, kurang lebih berlangsung selama 1 hari, yang dimulai pada 29 bulan 8 2017 dan berakhir pada hari itu juga. Poin ke-6 yaitu training user atau SDM, melakukan pelatihan kepada user, itu kurang lebih berlangsung 2 hari, yaitu yang dimulai pada tanggal 1 bulan 9 2017. Yang kedua itu yang ketujuh itu adalah dokumentasinya. Yang poin pertama pada dokumentasi itu desain spek sistem, kurang lebih dokumentasi itu berlangsung selama 70 hari. Desain spek sistem itu memakan waktu kurang lebih 15 hari, yang dimulai pada 30 bulan 5 2017 sampai 19 bulan 6 2017. Dokumentasi SOP itu kurang lebih berlangsung pada 10 hari, tanggal 20 bulan 6 2017 dan berakhir pada tanggal 3 bulan 7 2017. Dokumentasi administrasi proyek itu berlangsung selama 8 hari, yang dimulai pada tanggal 4 bulan 7 2017 dan berakhir pada 15 bulan 7 2017. User dan admin manual dan dokumen program, itu ada poin keempat dari dokumentasi yang berlangsung kurang lebih 25 hari, yang dimulai pada tanggal 22 bulan 7 2017 dan berakhir pada 27 bulan 8 2017. Dokumen manajemen proyek adalah poin kelima, yaitu yang berlangsung kurang lebih 12 hari, yang dimulai pada 28 bulan 7 2017 yang selesai pada 12 bulan 9 dan 2017. Yang kedelapan yaitu maintenance-nya. Maintenance itu berlangsung kurang lebih 20 hari. Maintenance itu hanya terdiri dari pemeliharaan dan perbaikan sistem, yang dimulai pada tanggal 3 bulan 9 dan 2017 dan berakhir pada bulan 7 bulan 10 2017. Administrasinya berlangsung selama 80 hari. Poin pertama melakukan administrasi proyek dan mendokumentasikannya, mulai pada tanggal 14 bulan 5 2017 berakhir pada 2 bulan 9 2017. Jadwal proyek kami itu dibuat oleh Suardi selaku manajer proyek pada tanggal 12 Mei 2017 dan disetujui oleh saya sendiri sebagai pemilik proyeknya. Sekian dari saya. Selanjutnya RAB-nya akan dijelaskan oleh saudari Musdalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musdalifah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Vicky tentang
jadwal proyek. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang rencana anggaran belanja atau RAB proyek. Nama proyeknya yaitu pembangunan sistem informasi kepegawaian. Manajer proyeknya yaitu Suwardi di bidang teknologi informasi. Kemudian dibuat oleh Suwardi pada tanggal 12 Mei 2017. Baiklah, kita akan kembali kepada rencana anggaran belanjanya. Untuk deskripsi tugas atau pekerjaan tes, yang pertama itu analisis dan desain sistem. Waktu tenaga kerja per hari sama dengan 9 hari, kemudian tarif tenaga kerja 400.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, kemudian biaya tenaga kerjanya sama dengan 3,6 juta. Untuk biaya lain-lain itu tidak ada. Kemudian total per tes sama dengan 3,6 juta. Kemudian bagian 1.1 yaitu menganalisis sistem perentalan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. Waktu tenaga kerjanya itu sama dengan 2 hari, kemudian tarif tenaga kerjanya 400.000, jumlah tenaga kerja 1 orang, biayanya sama dengan 800.000 dan total per tesnya 800.000. Untuk 1.2, bagian 1.2 membuat statement of purpose, event list dan konteks diagram. Waktu tenaga kerjanya itu 1 hari, kemudian tarifnya 400.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, biaya tenaga kerjanya sama dengan 400.000, total per tes sama dengan 400.000. Untuk 1.3 membuat data flow diagram atau DFD level. Waktunya itu 1 hari, kemudian tarifnya 400.000, jumlah tenaga kerja sama dengan 1 orang, biaya tenaga kerja 400.000, kemudian total per tes 400.000. Selanjutnya membuat poin 1.4 membuat kamus data. Waktu kerjanya 1 hari, kemudian tarif tenaga kerja 400.000, jumlah tenaga kerja 1 orang, kemudian biayanya 400.000 dan total per tes sama dengan 400.000. Bisa dilihat pada 1.5, 1.6 dilihat pada tabel. Begitupun juga pada bagian 1.7 bisa dilihat pada tabel. Kemudian kita melangkah ke bagian 2, yaitu desain aplikasi. Desain aplikasinya itu waktu tenaga kerjanya sama dengan 7 hari, kemudian tarifnya 300.000, jumlah tenaga kerja 1 orang, kemudian biayanya 2,1 juta, kemudian total per tes 2,1 juta. Bagian 2.1 yaitu membuat desain menu aplikasi plus form entry. Waktunya itu 2 hari, kemudian tarifnya 300.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, kemudian biayanya itu 600.000, jadi total per tesnya sama dengan 600.000. Kemudian bagian 2.2 yaitu membuat desain report plus form report. Waktunya itu 2 hari, kemudian tarifnya 300.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang dan biayanya 600.000, kemudian total per tes sama dengan 600.000. Untuk poin 23 yaitu dokumentasi desain aplikasi. Waktunya itu 3 hari, kemudian tarifnya 300.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, kemudian biayanya 900.000 dan total per tes sama dengan 900.000. Selanjutnya ke poin 3 yaitu programming. Kemudian waktunya itu 55 hari, tarif tenaga kerjanya itu 100.000, kemudian jumlah tenaga kerja 4 orang, jadi biayanya itu sama dengan 22 juta dan total per tes sama dengan 22 juta. Poin 3.2 dokumentasi program atau front end dan back end. Itu
waktunya 5 hari, kemudian tarif tenaga kerjanya itu 100.000 dan membutuhkan tenaga kerja 4 orang, lalu biayanya itu sama dengan 2 juta, jadi total per tes sama dengan 2 juta. Kemudian bagian keempat, testing program, waktunya itu 5 hari, kemudian tarifnya 200.000, kemudian tenaga kerjanya 2 orang, kemudian biayanya itu 2 juta, jadi total per tes sama dengan 2 juta. Di poin 41 yaitu melakukan tes terhadap program, yaitu membutuhkan waktu 2 hari, tarifnya 200.000, lalu jumlah tenaga kerjanya sama dengan 2 orang, kemudian biayanya 800.000 dan total per tes sama dengan 800.000. Bagian 4.2 yaitu memberikan catatan list perbaikan. Itu waktu kerjanya itu 1 hari, kemudian tarifnya 200.000, tenaga kerjanya 2 orang, kemudian biaya tenaga kerjanya 400.000, jadi total per tes sama dengan 400.000. Terus dokumentasi testing program itu 2 hari, kemudian tarifnya 200.000, tenaga kerja 2 orang, kemudian biayanya itu 800.000, jadi total per tes sama dengan 800.000. Bagian kelima yaitu instalasi program, membutuhkan waktu 2 hari dengan tarif 200.000, jumlah tenaga kerja 4 orang, kemudian biayanya sama dengan 1,6 juta, jadi total per tes sama dengan 1,6 juta. Untuk bagian 5 yaitu 5.1 dan 5.2 yaitu setting infrastruktur dan software pendukung. Yang 5.2 yaitu instalasi program komputer user, bisa dilihat pada tabel seperti ini. Kemudian kita melangkah ke bagian 6 yaitu training user atau SDM. Bagian-bagiannya itu 6.1 melakukan pelatihan kepada user, waktunya itu 2 hari, kemudian tarifnya itu 200.000, kemudian jumlah tenaga kerja 3 orang, jadi biaya untuk tenaga kerjanya itu yaitu 1,2 juta, kemudian total per tes sama dengan 1,2 juta. Bagian ketujuh yaitu dokumentasi, waktunya itu 70 hari. Terbagi atas 7.1 yaitu desain spek sistem, waktunya itu 15 hari, kemudian tarifnya 100.000, jumlah tenaga kerja 1 orang, terus biaya tenaga kerja yaitu 1,5 juta, jadi total per tes 1,5 juta. Bagian 7.2 yaitu dokumentasi SOP, waktunya itu 10 hari, kemudian tarifnya 100.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, kemudian biayanya itu 1 juta dan total per tes 1 juta. Untuk poin selanjutnya bisa dilihat pada tabel mulai dari poin 7.3, 7.4 dan 7.5. Kemudian kita melangkah ke bagian 8 yaitu maintenance. Waktunya itu 20 hari, yaitu bisa dilihat pada 8.1 yaitu pemeliharaan dan perbaikan sistem, membutuhkan waktu 20 hari, kemudian tarifnya 100.000, kemudian jumlah tenaga kerja 1 orang, jadi biayanya itu biaya tenaga kerja 2 juta, kemudian total per tes sama dengan 2 juta. Kemudian pada bagian 9 yaitu bagian administrasi, waktunya itu 80 hari. Bagian-bagiannya itu yaitu pada bagian 9.1 yaitu melakukan administrasi proyek dan mendokumentasikannya, waktunya itu 80 hari, kemudian tarifnya 75.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, biaya tenaga kerjanya 6 juta, kemudian total per tes sama dengan 6 juta rupiah. Kemudian untuk biaya lainnya itu kosong karena sesuai dengan pada tabel. Kemudian biaya bahan dan percetakan
yaitu 1,6 juta. Jadi total per tesnya 1,6 juta. Kemudian pada dokumentasinya itu kosong. Perubahan analisis bila diperlukan, ini hanya bila diperlukan saja. Waktunya itu 3 hari, kemudian tarif tenaga kerja 400.000, total tenaga kerja 1 orang, kemudian biayanya itu 1,2 juta, jadi total per tesnya sama dengan 2 juta. Kemudian perubahan bentuk desain, ini juga bila diperlukan sesuai pada keterangannya, yaitu 3 hari, kemudian tarifnya 300.000, jumlah tenaga kerja 1 orang, kemudian biayanya 900.000, jadi total per tes sama dengan 900.000. Kemudian penambahan program, ini juga bila diperlukan, waktunya itu 7 hari, kemudian tarifnya 100.000, jumlah tenaga kerjanya 4 orang, kemudian jumlahnya sama dengan biaya tenaga kerjanya itu sama dengan 2,8 juta, jadi total per tesnya sama dengan 2,8 juta. Kemudian biaya cadangan operasional yaitu 3,8 juta, kemudian biaya cadangan tak terduga 3 juta, kemudian biaya fingerprint dan infrastruktur lainnya sama dengan 15 juta. Jadi subtotalnya yaitu subtotal untuk waktu tenaga kerja yaitu 113 hari. Kemudian untuk tarif tenaga kerjanya totalnya itu 2,475 juta. Kemudian jumlah tenaga kerjanya 8 orang. Lalu biaya tenaga kerjanya totalnya 52,4 juta. Lalu untuk biaya lain-lain 22,6 juta. Kemudian total per tesnya 75 juta. Jadi perencanaan totalnya itu semua 75 juta rupiah. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang saya bahas dalam rencana anggaran belanja atau RAB proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.